sukacita. Amin. Tuhan memberikan hidupnya, dia mati bagi kita. Bukan saja mati, tapi dia bangkit. Amin. Dia bangkit dari kematian yang menandakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus bangkit, dia menandakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saudara nggak boleh ragu-ragu lagi memiliki Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau saudara ragu-ragu berarti saudara nggak yakin kalau Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus sudah menebus dosamu. Amin. Nah, kuasa kebangkitan Kristus itu penting sekali buat setiap orang percaya, saudara. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Kita buka di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah apa, saudara? Mengenal dia. Amin. Dan kuasa apa? Kebangkitannya. Jadi artinya di sini kita bukan saja mengenal Yesus, tapi kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Di sini bukan ditulis yang ku ketahui. Beda ya. Ku ketahui sama ku kenal beda ya. Iya dong. Saya tahu Presiden Jokowi, tapi saya belum mengenal dia. Belum tentu saya kenal dia. Orang yang mengenal itu punya hubungan yang intim. Ketahui cuma tahu aja. Saya tahu lewat TV, saya tahu lewat berita, saya tahu lewat info, saya tahu lewat orang-orang. Tapi Yesus katakan kita harus mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam, kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian Kristus. Amin. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ya, sampai saat ini mereka nggak ngerti, mereka nggak mengenal bagaimana kuasa kebangkitan itu. Ya, masih banyak orang-orang Kristen yang masih jalan di tempat, saudara. Ya, nggak pernah menang dalam peperangan, dalam masalah mereka. Ya, jatuh lagi, jatuh di tempat yang sama, bahkan di tempat yang lebih dalam lagi. Gak bisa berlari, meraih destininya Tuhan. Dulu saya di situ, saudara. Amin. Dulu saya di situ. Kristen asal Kristen. Saya berharap saudara tidak ada yang Kristen asal Kristen. Jangan Kristen cuma karena nenek moyangmu. Jangan Kristen cuma karena legal aja. Jangan Kristen karena orang tuamu. Jangan Kristen hanya karena supaya ada status. Tapi biarlah kita menjadi Kristen yang benar-benar mengenal, mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Saya dulu gak ngerti. Rutinitas. Namanya anak muda. Ya, seneng-seneng. Apa yang gue mau, suka-suka gue. Bukan suka-suka Tuhan. Masih ada yang begitu? Semoga tidak. Ya. Apa yang menghalangi saudara dan saya dan anak-anak Tuhan ya untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Saudara rugi loh nggak ngalamin kuasa kebangkitan Kristus. Jangankan kuasa, ngalamin hadiratnya aja enggak. Ngalamin kehadirannya waktu doa nyembah Tuhan aja enggak. Bengong. Ayo dong, come on. Kalau saudara sampai saat ini enggak ngerti bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupanmu, ya,
saudara nggak akan bisa untuk ngalamin kuasa kebangkitannya. Masalahnya banyak orang Kristen yang ngaku-ngaku kenal Yesus nih. Benar apa benar? Lu kenal Yesus gak? Tahu gua. Tahu. Gua kan ke gereja. Tahu gua dari teman gua. Hah? Tapi masalahnya ada gak Tuhan kenal engkau? Ada gak Tuhan di hatimu? Halo? Kembali ke Matius 7:21. Banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Berseru di mana? Di pasar? Enggak. Itu yang berseru di mana? Di mall? Enggak. Di gereja. Halo? Hah? Halo? Banyak orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Di hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Wow, yang lakukan mujizat. Punya karunia nubuatan. Punya karunia hebat. Ini aku loh Tuhan. Pelayananku sudah ke mancanegara kemana-mana. Banyak orang yang sudah sembuh. Banyak orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan lewat pelayananku. Tapi kata Tuhan apa? Enyah engkau yang membuat kejahatan. Aduh, ngeri banget deh saudara. Ayo dong, masukin Tuhan itu dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan itu ada dalam kita, di dalam hatinya Tuhan. Amin. Kita ada dalam hati Tuhan. Yuk kita belajar. Apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi orang Kristen itu untuk mengalami kuasa kebangkitan? Lukas 24 ayat 1. Yuk baca yuk. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Stop, yuk baca sama-sama. Itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Terus Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas jawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?
Terus. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka. Depan sini yang telat di depan. Nah, saudara, ini pertama kali Yesus menampakkan diri setelah bangkit. Ya, ini ada 2 orang murid-murid Yesus itu pergi ya ke kampung Emmaus. Ya. Padahal mereka di atas itu udah pernah udah tahu bahwa Yesus itu akan bangkit. Tapi kenapa mereka sepertinya nggak percaya gitu loh. Yang diharap-harapkan ya menjadi berapa kira-kira 7 mil. Itu kira-kira 11,5 kilometer. Dan kalau berjalan dengan santai itu kira-kira 5 jam setengah. Mereka berjalan. Ya, bercakap-cakap. Mereka nggak tahu yang diajak ngomong itu padahal Yesus loh. Benar apa benar tadi? Tentang Yesus waktu disalib. Dan bagaimana Yesus nanti akan bangkit. Lucu ya. Udah lama bersama-sama dengan Yesus, tapi nggak kenal loh sama Tuhan. Amin. Bukankah kita seperti itu? Hah? Sudah lama loh jadi orang Kristen. Sudah lama loh melayani Tuhan. Sudah lama loh belajar Alkitab. Tapi nggak kenal Tuhan. Nggak kenal pribadinya Yesus. Ada yang menghalangi saudara. Ya, ada yang menghalangi mata mereka. Apa yang menutup mata rohanimu saat ini? Apa yang menutup mata rohanimu saat ini sampai engkau tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan secara utuh? Persoalanmu kah? Pergumulanmu kah yang terlalu berat? Perkara-perkara dunia kah? Halo? Apakah engkau lebih cenderung ke hal-hal seperti itu dibanding kau lebih untuk mencari Tuhan? Amin. Ayo sungguh-sungguh cari Tuhan saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sungguh-sungguh. Ada loh orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Lu ngapain? Ngapain lu pelayanan? Lu dikasih duit apa enggak? Ada yang begitu. Ditanyain sama cicinya. Lu ke gereja-gereja mulu, seminggu 2 kali, 3 kali. Gembala lu kasih uang? Enggak. Kok lu mau sih rajin banget? Enggak usah rajin-rajin lah. Seminggu sekali aja. Doa juga enggak usah sampai berjam-jam lah. Doa makan, doa tidur aja. Ada yang begitu? Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara gak akan rugi kalau cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang rugi kalau saudara jauh dari Tuhan. Yang lucunya gini loh saudara.
Ya. Kalau ada orang-orang udah Kristen ya, di perkumpulan satu tempat, salibnya gede-gede, minum-minum, tapi nyanyinya rohani. Tiap langkahku diatur oleh, sambil main judi, Tuhan. Kau nggak apa-apalah. Kau mau kemana? Kau mau ke gereja cari Tuhan? Nggak usah dicari-cari Tuhan. Ada di sini katanya gitu. Ada di mana-mananya pula Tuhan. Nggak usah kau cari-cari. Gitu katanya. Aku mabok pun ada Tuhan. Tuhan tuh masih ada di sini kok. Halo. Itu akhir lagu itu apa? Di rumah Bapa surga. Ya biarlah sampai dia ke rumah Bapa. Kalau nyampe. Nah itu tuh yang biasa menghalangi kuasa Tuhan. Amin. Kristen abu-abu gak jelas. Ayo dong, kalau sudah mau jadi anak Tuhan benar. Yesus itu mati dan bangkit, memberikan hidupnya buat kita. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan, tapi kerjakan semua itu dengan takut dan kentarakan Tuhan. Bertanggung jawab, keselamatan itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan asal terima selamat, yang penting terima selamat, tidak saudara. Kalau engkau tidak bertanggung jawab, tiketmu hilang, tetap aja nggak dapet tuh. Amin. Ya. Nggak akan bisa, saudara nggak akan bisa. Percayalah, saya udah di sana. Saya udah di sana dulu. Nggak ngerti siapa itu Yesus. Boro-boro bisa mau doain orang, boro-boro bisa mau konselingin orang, boro-boro bisa kasih kekuatan penghiburan sama orang, boro-boro mau berdiri di sini. Nggak ngerti, karena daging semua yang masuk, yang dikerjakan. Mabok iya, pergaulan yang nggak benar iya, oh iya, amin. Itu yang menghalangi, itu yang menghalangi. Amin. Introspeksi dirilah. Ya. Jangan jadi Kristen yang suam-suam kuku, saudara. Suam-suam kuku kata Wahyu apa? Dilemparkan. Nggak panas, nggak dingin. Mau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Amin. Ya. Sorry ya. Biarin ulang tahun juga keras nggak apa-apa. Nanti saudara juga suka cita kok. Amin. Saya nggak bisa yang manis-manis kasih saudara. Udah bukan makanannya lagi yang manis, nanti diabetes saudara rohaninya. Saya harus kasih yang pedas. Saya harus kasih yang banyak ladanya. Amin. Supaya saudara kuat. Jadi orang Kristen yang kuat. Yang tidak dihalangi oleh apapun sehingga saudara mengerti kehendak Tuhan. Ayat 22 coba. 20-23. Lukas 24 ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Nah, ini nih. Pagi tadi tuh mereka udah dengar. Benar nggak? Coba di ayat 10. Di ayat 10. Itu mereka udah dengar. Ya, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria, ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Ayat 11. Coba. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Itu masalahnya juga. Mereka anggap cerita tentang kebangkitan Kristus itu omong kosong.
kita seperti itu juga. Kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Ada loh, jangan sampai bilang ada orang ya, orang Kristen yang mengatakan itu di Alkitab cuma sejarah, cuma cerita doang, sejarah tentang Yesus. Hei, itu bukan sejarah, itu kebenaran, nyata. Ini nyata, Yesus bangkit. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, dan tidak menjadikan firman itu dapat mengubahkan hidup mereka. Gak akan mungkin mereka bisa diubahkan oleh firman Tuhan, hidup mereka. Karena mereka tidak mengatakan bahwa, ya contohnya aja, dulu saya nggak tahu, Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan demi nama. Itu saya kira itu dulu yang dikerjakan murid-murid dan sekarang gak berlaku. Rugi kan? Rugi gak saudara? Rugi dong. Saudara gak punya kuasa. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan dan memberikan kuasa itu kepada kita lewat kebangkitannya. Amin. Ya. Mereka yang menghalangi itu, ya yang pertama tadi, itu adalah mereka tidak menyadari, mereka dalam hidup mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Tadi jalan bersama Yesus, tapi nggak tahu kalau itu Yesus. Lucu ya. Dikira hantu kali. Ya, nah yang kedua adalah yang tadi, ya, tidak menghargai dan tidak menghormati firman Tuhan. Ya, mereka menganggap firman Tuhan itu hanya sebuah cerita, sebuah sejarah. Hati-hati saudara. Ya, firman ini ya dan amin dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Ya. Aminkan setiap janji Tuhan. Aminkan dan lakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Maka saudara akan hidup. Ayat 19 coba 21. Nah, ini juga nih yang bisa menghalangi, ya, menghalangi kuasa kebangkitan. Lukas 24 ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Amin. Di sini bicara tentang apa? Ya, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka menaruh ekspektasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Amin. Punya ekspektasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Mereka berharap Tuhan itu akan menjadi raja di Israel. Yang artinya mereka berharap kalau Yesus jadi raja, mereka hidupnya akan dijamin. Ya dong, orang deket sama Tuhan kok, kemana-mana deket sama Tuhan, pasti duluan dong kalau jadi raja. Paling enggak gue jadi bupatinya lah, jadi gubernurnya. Ada jabatan, ada sesuatu yang dijanjikan. Padahal enggak. Dan mereka berharap mereka bisa bebas dari penjajahan Romawi. Padahal tidak.
Yesus disalib, mereka kecewa. Bukankah begitu juga untuk kita? Kita ikut Tuhan. Saudara datang ke gereja, punya ekspektasinya yang mana? Saudara datang ke gereja, buat apa? Saya mau tanya, buat apa? Ikut Tuhan buat apa? Supaya tokomu laris? Supaya usahamu lancar? Halo? Supaya anakmu sukses? Kalau mau kayak gitu ke Gunung Kawi aja. Loh iya sama lah. Tapi bedanya, Yesus memberikan jaminan hidup dalam kekekalan. Amin. Setan bisa loh kasih mujizat. Setan bisa kasih berkat. Bisa, sangat bisa. Loh, saudara pintar dagang, saudara rajin, itu bisa kaya. Bisa nggak? Bisa. Tapi tujuan kita mengikut Kristus, tujuan kita setia sama Tuhan sampai akhir, sampai kesudahannya adalah kita dipersiapkan untuk menuju kekekalan. Kalau hidupmu saat ini engkau terus mencari hal-hal yang tidak kekal, terus mencari hal-hal duniawi, dan tidak pernah memikirkan kehidupan yang kekal, engkau tersesat. Saya mau kasih tahu, engkau tersesat. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita terus boleh disempurnakan. Segambar serupa dengan Kristus selama kita masih hidup dalam dunia ini, amin. Kita terus dibentuk, diproses Tuhan supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa, segambar serupa dengan Kristus. Karena yang masuk surga yang gak serupa dengan Kristus, imitasi. Wah enggak nih, gak serupa nih, beda, gak masuk. Sorry ya, gak masuk, bukan mukanya, karakternya. Kristus gak gitu karakternya. Kayaknya, tunggu dulu di luar. Tanya si Petrus dulu, tanya Petrus. Amin. Dan kita ngerti, ya. Kita ngerti hidup di dunia ini untuk apa. Bukan asal-asalan Tuhan menciptakan kita. Tapi Tuhan punya rencana. Ada destininya Tuhan, tujuannya Tuhan atas hidup kita. Yaitu apa? Mempermuliakan Bapa di surga. Hanya itu kok. Gak usah repot-repot. Yang lainnya bonus. Gak usah sungguh-sungguh cari bonus. Gak usah, bonus datang sendiri. Bonus datang sendiri, amin. Gak usah sampai kepala di bawah, kaki di atas. Saudara kerja 24 jam. Ada 24 jam, saudara kerja 20 jam. Cuma tidur 4 jam, belum makan ya. Alamak. Yang normal aja lah. Amin. Perhatikan saudara hidup. Selama hidup dalam dunia ini. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara kejar? Kejarlah perkenanan Tuhan. Amin. Kejarlah kerinduan Tuhan. Kejarlah keinginan Tuhan. Amin. Saudara pinter kok semua cari duit, saya yakin. Maaf ya, apalagi nih jemaat banyak banget nih yang Chinese. Pasti pinter dagang dah. Udah yakin deh tuh. Ya, saudara gak usah banyak ini, udah wah. Orang ngomong sedikit aja udah laku deh tuh barangnya. Ya pinter, memang dari sananya pinter. Ikut Tuhan. Gak usah cari berkat, gak usah cari mujizat. Itu datang sendiri. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, kasih bonus sama Tuhan. Amin. Semangat gak? Perkara-perkara dunia itu bukan sesuatu yang sampai kekekalan. Semua ditinggal, saudara.
Kalau kita hanya memikirkan apa yang ada dalam dunia ini tapi tidak pernah berpikir ya sampai kekekalan, binasa saudara dan saya. Amin. Kita ini di dunia ini perantau. Tanah air kita bukan di sini. Ibrani kan mengatakan tanah air kita mana? KTP boleh di sini. Tapi tanah air di sana. Amin. Yang terakhir, ada orang begini. Aku mau ikut Tuhan, aku mau beribadah. Kalau aku bisa ketemu Tuhan langsung. Hebat kali ya. Atau kalau aku mau ikut Tuhan, tunggu dulu. Tuhan kasih uang sama aku. Baru aku mau ikut. Tuhan berkati dulu toko aku. Baru aku mau datang ibadah. Ada yang begitu? Ada. Saudara, jangankan berkat, jangankan toko, jangankan sesuatu apapun kebutuhanmu dalam dunia ini. Nyawanya aja dia berikan. Amin. Nyawanya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Apalagi untuk kebutuhanmu sehari-hari. Halo. Terlalu kecil buat Tuhan hal seperti itu. Terlalu kecil. Amin. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, ya, pasti hidupnya akan membawa kabar baik. Pasti hidupnya membawa kabar baik. Ayat 47 dan 48, Lukas 24, ayat 47 dan 48. Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya Amin. ini. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya adalah saksinya Tuhan, maka pergi saksikan tentang Yesus. Beritakan tentang kabar baik kepada siapapun juga. Amin. Kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan, saudara pasti akan punya kerinduan untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara akan punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Terutama kepada saudara-saudaramu yang dekat dulu, Yerusalem, Samaria, Yudea. Amin. Ya, pasti dia punya kerinduan untuk menjadi saksinya Tuhan, menyampaikan kabar baik. Ya. Nah, ayat 49. Selain menjadi saksinya Tuhan membawa kabar baik, saudara juga akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara, Tuhan Yesus bangkit memiliki kuasa kebangkitan. Dan saudara dan saya juga pasti diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa itu? Roh Kudus. Amin. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, saudara uji ke diri sendiri nih. Apakah saudara selama kehidupan saudara sehari-hari punya kerinduan gak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa keluargamu atau memberitakan kabar baik tentang Yesus? Atau aku takut, aku belum berani. Saudara punya gak hal seperti itu? Kalau saudara belum punya, berarti saudara belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan saudara sulit untuk bisa diperlengkapi dengan kuasa. Punya potensi untuk menerima kuasa Tuhan. Amin. Kita semua punya potensi untuk menerima kuasa Roh Kudus. Untuk memberitakan kabar baik kemanapun saudara diutus Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menceritakan tentang Yesus. Amin. Ayo saudara, ya saya dorong saudara, ya untuk bisa merenungkan firman ini. Dan saudara benar-benar ambil remanya. Untuk saya apa ya siang hari ini? Oh ini belum
belum saya lakukan, berarti mata saya masih terhalang yang untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu saya mau yang menghalangi mata saya ini, entahkah itu pergumulan, persoalan, ataupun segala sesuatu hal-hal perkara dunia, ya keluh kesahmu yang membuat engkau sulit untuk mengenal kuasa Tuhan. Ayo, angkat itu selubungnya. Amin. Buka itu yang menghalanginya. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi engkau untuk mengenal kuasa kebangkitan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.